Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Jumar. Berikut hasil observasi karakteristik peserta didik kelas 1A SD Negeri Jatis 01 yang akan saya paparkan. Adapun untuk objek observasi yaitu Sekolah SD Negeri Jatis 01 Sukoharjo, kelas 1A dengan guru kelas Ibu Suparmi SPD. Objek observasi yaitu 5 anak kelas 1A sebagai sampel. Observer saya sendiri dilaksanakan pada tanggal 11 Januari tahun 2023. Aspek yang saya observasi yaitu perkembangan fisiologis dengan indikator menggunakan alat tulis, melakukan kegiatan kebersihan diri, kuku dan rambut, kelengkapan dan kerapian dalam berpakaian seragam sekolah, tinggi dan berat badan, proporsi tubuh atau kesesuaian tinggi dan berat badan. Yaitu hasil observasinya semua anak dapat menggunakan alat tulis dengan benar, kuku dan rambut siswa terlihat rapi, semua berpakaian rapi dan berseragam, tinggi dan berat badan peserta didik tergolong ideal. Aspek yang kedua yaitu psikologis. Psikologis meliputi kognitif, emosional, psikososial, dan moral. Indikator memahami materi yang disampaikan dan mengingatnya, menunjukkan rasa percaya diri, pengendalian emosi, bekerja sama dengan teman sebaya, kepedulian terhadap lingkungan, interaktif, serta kebiasaan peserta didik dalam bersikap, berdoa, sopan santun, dan bertanggung jawab. Adapun hasil observasinya yaitu semua peserta didik baik dalam memahami dan mengingat tentang materi yang diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 1 dari 4 siswa kurang percaya diri, 1 dari 4 siswa hiperaktif, dan 1 dari 4 siswa belum bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Untuk kepedulian terhadap lingkungan cukup baik, 1 dari 4 siswa masih kurang dalam hal interaktif dalam pembelajaran. Berikutnya, untuk sikap kebiasaan peserta didik yaitu baik baik dapat dilihat ketika ibu guru sedang melakukan proses belajar mengajar. Kategori berikutnya yaitu motivasi belajar dengan indikator penyelesaian tugas dan aktif dalam pembelajaran. Hasil observasi penyelesaian tugas baik dapat terlihat dari tepat waktunya anak-anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu aktif. Berikutnya yaitu aktif etnik dan kultural dengan indikator menyadari adanya keragaman agama yang ada di kelas serta mampu menghargai keberagaman budaya yang ada di kelas. Hasil observasinya yaitu toleransi antar teman yang berbeda agama serta mampu mencintai budayanya masing-masing. Yaitu berikutnya kategori yang saya observasi yaitu status sosial dengan indikator tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosialnya. Hasil observasinya peserta didik tidak membedakan dalam berteman. Yang berikutnya minat, ketertarikan peserta didik. Hasil observasinya yaitu terlihat semangat dalam mengikuti setiap kegiatan pelajaran yang ada. Yang berikutnya kemampuan awal peserta didik sudah mampu dalam membaca. Yang berikutnya gaya belajar peserta didik terlihat memahami pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Yang berikutnya perkembangan motorik dengan indikator peserta didik memiliki keterampilan gerak, berjalan, berlari, dan melompat, serta peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik. Hasil observasinya, siswa dapat berjalan, berlari, dan melompat sesuai dengan usianya, serta siswa dapat memegang pensil dengan benar. Indikator yang terakhir yaitu bahasa. Siswa mampu menyampaikan pesan dengan baik dan siswa mampu menyampaikan pendapatnya. Adapun kesimpulan dari seluruh observasi yang saya lakukan yaitu bahwa saya telah
menemukan adanya satu anak bernama Yeskel yang mempunyai pengetahuan yang pintar. Namun dalam bersosialisasi dengan teman lainnya, Yeskel merupakan anak yang aktif dan cenderung jahil kepada temannya. Karena Yeskel tidak dapat mengekspresikan perasaannya dan dia selalu usil dengan temannya. Kemudian wali kelas memberikan tambahan pekerjaan kepada Yeskel agar dia tetap beraktivitas karena Yeskel termasuk siswa yang tidak dapat diam atau hiperaktif. Kemudian ada satu siswa juga bernama Alvaro, merupakan siswa yang tergolong introvert, namun sebenarnya dia mampu dan mau untuk berpendapat. Alvaro hanya dapat bercerita dengan orang yang terdekat saja, seperti halnya dengan wali kelas saja. Alvaro enggan untuk bercerita hal yang sedang ia rasakan. Dengan beberapa karakter yang berbeda-beda dari beberapa siswa di dalam kelas, dari hasil observasi yang saya peroleh bahwa wali kelas dapat melakukan pembelajaran dengan baik sesuai dengan karakter dan gaya belajar peserta didik dan memberikan tambahan di luar jam pembelajaran untuk siswa yang tersebut tadi agar dapat mengontrol sikap dan dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Berikut adalah hasil observasi saya. Terima kasih. Apabila ada teman yang mau bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Izin bertanya, Mas. Jadi, Mas Asa. Ya, mau bertanya selama kegiatan observasi, bagaimana kendala panjenengan saat melakukan proses pengamatan observasi tersebut, Mas? Untuk kendala Terima selama, kasih. ya, terima kasih Mas Asam. Izin menjawab Mas Asam. Untuk kendala selama observasi bisa tergolong tidak ada atau sedikit saja. Karena sudah dijadwalkan dari awal dan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari sebelumnya. Cuman sedikit karena lihat orang baru jadi agak sedikit kaku atau masih kurang nyaman dengan orang baru. Paling seperti itu saja untuk kendalanya. Baik, terima kasih, Mas. Sama-sama. Ada yang lain, monggo. Mas, izin bertanya. Baik, Mbak Nila. Tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan perkembangan psikososial. Diketahui bahwa 1 dari 4 itu kurang dapat diajak bekerja sama. Jadi terdapat satu siswa yang tidak aktif seperti itu, nggih, Mas? Jadi, karena siswa tersebut tergolong siswa yang introvert, Mbak. Nah, yang saya ingin tanyakan, apabila Mas Jumar nanti terjun di lapangan menjadi seorang guru, bagaimana Mas Jumar dalam menangani siswa tersebut? Terima kasih. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk siswa dengan kebutuhan khusus, ya bisa dibilang seperti itu, pendapat saya, kita dapat memberikan pendekatan yang lebih terhadap anak tersebut dan juga memberikan kesempatan yang lebih daripada teman-teman agar kemampuan atau kepercayaan dirinya meningkat dengan lambat laun. Begitu, Mbak Nila. Terima kasih. Analisis observasi yang Mas Jumar lakukan menurut saya sudah meliputi semua aspek ya, Mas, dan terlihat sangat jelas. Di sini izin ingin menanyakan sedikit, apakah perkembangan fisik pada anak itu mempengaruhi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mbak Atan tentang perkembangan fisik berpengaruh dengan perkembangan karakteristik peserta didik. Menurut saya, ya, karena perkembangan fisik merupakan hal yang mendasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan
eksplorasi lingkungannya dengan tanpa bantuan orang lain. Demikianlah presentasi dari hasil observasi yang saya lakukan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.